Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kelas Ilmu. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai prediksi soal-soal CPNS bidang nutrisi bagian pertama. Nomor 1. Apabila konsumsi gizi makanan pada seseorang tidak seimbang dengan kebutuhan tubuh, maka akan terjadi titik-titik. A. Overnutrition. B. Undernutrition. C. Malnutrition. D. Kematian. Atau E. Kegagalan tumbuh. Pembahasannya, apabila konsumsi gizi makanan pada seseorang tidak seimbang dengan kebutuhan tubuh, maka akan terjadi kesalahan akibat gizi atau malnutrition. Malnutrisi ini mencakup kelebihan gizi, disebut gizi lebih atau overnutrition, dan kekurangan gizi atau gizi kurang atau undernutrition. Jadi jawabannya adalah C, malnutrition. Nomor 2. Masalah gizi yang menjadi tantangan di Indonesia adalah titik-titik. A. Anemia. B. Kekurangan vitamin A. C. Kekurangan energi protein. D. Gangguan akibat kekurangan iodium. Atau E. Semua pilihan benar. Pembahasannya, secara umum di Indonesia terdapat 5 masalah gizi utama yang harus ditangani secara serius. Masalah gizi kurang yang menjadi tantangan adalah masalah anemia, masalah kekurangan vitamin A, masalah kekurangan energi protein atau KEP, masalah gangguan akibat kekurangan iodium atau GAKI, sedangkan masalah kelebihan gizi adalah masalah kegemukan yang sudah banyak dijumpai dan mengakibatkan tingginya angka kematian. Jadi jawabannya adalah E, semua pilihan benar. Nomor 3. Underweight adalah kegagalan bayi untuk mencapai berat badan ideal yang kemudian juga bisa mempengaruhi titik-titik. A. Kecerdasan. B. Infeksi penyakit. C. Kekurangan energi. D. Pertumbuhan tinggi badan. Atau E. Kualitas sumber daya manusia bayi tersebut ke depannya. Pembahasannya, underweight dapat diartikan sebagai berat badan rendah akibat gizi kurang. Underweight adalah kegagalan bayi untuk mencapai berat badan ideal, yang kemudian juga bisa mempengaruhi pertumbuhan tinggi badan sesuai usianya dalam jangka waktu tertentu. Gangguan ini bisa disebabkan karena bayi kekurangan energi dan zat-zat gizi yang dibutuhkan sesuai usianya. Jadi jawabannya adalah D, pertumbuhan tinggi badan. Nomor 4. Keadaan yang tidak seimbang antara penjamu, agen, dan lingkungan akan menyebabkan gangguan gizi. Apabila tidak dilakukan upaya penanggulangan akan mengakibatkan titik-titik. A. Kecerdasan. B. Kekurangan energi. C. Mudah terserang penyakit. D. Daya tahan tubuh menurun. Atau E. Rendahnya kualitas SDM. Pembahasannya, keadaan yang tidak seimbang antara penjamu, agen, dan lingkungan akan menyebabkan gangguan gizi. Terdapat beberapa jenis gangguan gizi seperti kekurangan zat besi yang dapat mengakibatkan anemia, kekurangan energi dan protein, kekurangan vitamin A, gangguan akibat kekurangan iodium atau GAKI, atau dapat juga menyebabkan gangguan gizi lebih. Keadaan ini apabila tidak dilakukan upaya penanggulangan akan mengakibatkan rendahnya kualitas SDM. Jadi jawabannya adalah E, rendahnya kualitas SDM. Nomor 5. Kurangnya ketersediaan pangan dalam keluarga menurut Al-Matsir 2010 termasuk faktor titik-titik. A. Primer. B. Sekunder. C. Tersier. D. Langsung. Atau E. Tidak langsung.
Pembahasannya, menurut Al-Matsir 2010, terdapat dua faktor yang mempengaruhi pemanfaatan zat gizi oleh tubuh, yaitu faktor primer dan faktor sekunder. Faktor primer adalah faktor asupan makanan yang dapat menyebabkan zat gizi tidak cukup atau berlebihan. Hal ini disebabkan oleh susunan makanan yang dikonsumsi tidak tepat baik kualitas maupun kuantitasnya. Jadi kurangnya ketersediaan pangan dalam keluarga termasuk faktor primer. Jadi jawabannya adalah A, primer. Saran saya baca juga mengenai faktor sekunder. Nomor 6. Masalah gizi timbul berkaitan dengan tiga faktor, yaitu host, agent, dan environment. Contoh faktor yang berasal dari host adalah titik-titik. A. Cuaca, B. Zat gizi, C. Jenis kelamin, D. Parasit, atau E. Kimia. Pembahasannya, penjamu atau host adalah faktor-faktor yang terdapat pada diri manusia yang dapat mempengaruhi keadaan gizi. Faktor-faktor yang termasuk dalam kelompok ini diantaranya: pertama, genetik atau keturunan; kedua, umur; ketiga, jenis kelamin; yang keempat, kebiasaan; yang kelima, fisiologik; yang keenam, imunologik; dan yang ketujuh, kelompok etnik. Jadi jawabannya adalah C, jenis kelamin. Nomor 7. Protein berguna untuk pembentukan antibodi. Akibat kekurangan protein, sistem imunitas dan antibodi berkurang. Akibatnya pada anak adalah titik-titik. A. Kekurangan tenaga. B. Mudah terserang penyakit. C. Produktivitasnya menurun. D. Pembentukan otot terhambat. Atau E. Tidak dapat tumbuh optimal. Pembahasannya, protein berguna untuk pembentukan antibodi. Akibat kekurangan protein, sistem imunitas dan antibodi berkurang. Akibatnya pada anak adalah mudah terserang penyakit, seperti diare, pilek, batuk, atau penyakit infeksi yang lebih berat. Daya tahan terhadap tekanan juga menurun. Hal ini menunjukkan bahwa gizi mempunyai peran yang besar untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian, khususnya pada bayi dan balita. Jadi jawabannya adalah B, mudah terserang penyakit. Nomor 8. Kekurangan gizi pada waktu janin dan usia balita dapat berpengaruh pada titik-titik. A. Gemuk. B. Rambut mudah rontok. C. Kurus dan pendek. D. Pertumbuhan otak. Atau E. Mudah terkena penyakit jantung. Pembahasannya, kekurangan gizi pada waktu janin dan usia balita dapat berpengaruh pada pertumbuhan otak, karena sel-sel otak tidak dapat berkembang. Otak mencapai pertumbuhan yang optimal pada usia 2-3 tahun. Setelah itu menurun dan selesai pertumbuhannya pada usia awal remaja. Kekurangan gizi berakibat terganggunya fungsi otak secara permanen, yang menyebabkan kemampuan berpikir setelah masuk sekolah dan usia dewasa menjadi berkurang. Jadi jawabannya adalah D, pertumbuhan otak. Nomor 9. Arah pembangunan gizi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 141, di mana upaya perbaikan gizi masyarakat ditujukan untuk meningkatkan mutu gizi titik-titik. A. Keluarga. B. Pegawai. C. Perseorangan. D. Perseorangan dan keluarga. Atau E. Perseorangan dan masyarakat. Pembahasannya, arah pembangunan gizi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 141, di mana upaya perbaikan gizi masyarakat ditujukan untuk meningkatkan mutu gizi perseorangan dan masyarakat, yang dapat ditempuh melalui perbaikan pola konsumsi makanan, sesuai dengan 13 Pesan Umum Gizi Seimbang atau PUGS, dan perbaikan perilaku keluarga sadar gizi
atau kadar gizi. Jadi jawabannya adalah E, perseorangan dan masyarakat. Nomor 10, nomor terakhir. Zat gizi yang berfungsi untuk membentuk hemoglobin adalah titik-titik. A. Zat besi. B. Vitamin B dan vitamin D. C. Zat besi dan protein. D. Zat kalsium dan karbohidrat. Atau E. Vitamin B dan protein. Pembahasannya, anemia adalah kadar hemoglobin darah tidak mencapai batas normal. Hemoglobin dibentuk dari asupan zat gizi yang dikonsumsi. Zat gizi yang berfungsi untuk membentuk hemoglobin adalah zat besi atau Fe dan protein. Orang yang kekurangan asupan zat besi dan protein dalam makanannya akan mempunyai kadar hemoglobin yang rendah atau anemia. Jadi jawabannya adalah C, zat besi dan protein. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan dan insya Allah kita akan berjumpa lagi pada video-video pembahasan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Bye.